Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus ya, Kak. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa resume, dan resume kita itu udah sampai di part 8. Ternyata banyak ya, Kak ya. Baik, mari kita simak saja videonya sampai habis. Oke, Kak, untuk soal pertama, Nyonya Rose, 23 tahun, hamil anak pertama, usia kehamilan menunjukkan 36 minggu, dan kepala belum masuk panggul. Apakah asuhan yang tepat diberikan bidan kepada Nyonya Rose? A. Menganjurkan ibu istirahat cukup. B. Makan makanan bergizi. C. Menjaga personal hygiene. D. Melakukan senam hamil. Atau E. Melakukan senam Kegel. Nah, kita cek pembahasannya ya, Kak ya. Di sini ibu hamil anak pertama. Kemudian UK-nya itu udah 36 minggu, tetapi belum masuk panggul ya kepalanya. Biasa untuk ukuran usia kehamilan yang kepala masuk panggul itu bisa terjadi pada usia kehamilan antara 33 sampai 35 minggu. Yang saya baca seperti itu ya, Kak ya. Nah, apakah asuhan yang diberikan oleh bidan? Yang paling tepat menurut saya di sini yang D, yaitu melakukan senam hamil. Di mana senam hamil di sini ibu bisa dianjurkan untuk melakukan apa itu namanya yang memakai gimbal seperti itu. Habis itu bisa juga melakukan olahraga-olahraga ringan ya agar kepalanya bayi itu bisa masuk panggul. Kalau untuk yang lainnya seperti istirahat cukup, ini kemudian makan makanan bergizi itu mungkin karena ibunya bisa mengalami kelelahan atau anemia. Kemudian personal hygiene itu kebersihan diri. Senam Kegel. Senam Kegel di sini itu untuk membantu ibu dalam menjelang persalinan. Jadi kalau misalnya ibu pada saat mendekati tafsiran bisa dianjurkan untuk senam Kegel. Itu bisa menambah pembukaan jalan lahir seperti itu ya, Kak. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya, berapa suhu yang digunakan untuk menyimpan vaksin? Di sini ada pilihannya 1 sampai 6 derajat, 2 sampai 8 derajat, 3 sampai 9 derajat, 4 sampai 10 derajat, atau 5 sampai 12 derajat Celcius. Kira-kira yang mana jawabannya ya, Kak ya? Nah, ini sudah saya tandai jawabannya ya, Kak ya, di mana itu suhu 2 sampai 8 derajat Celcius untuk vaksin sensitif beku atau suhu min 15 sampai dengan min 25 derajat Celcius untuk vaksin sensitif panas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Berikutnya, anak Nyonya Jane, perempuan dengan usia 9,5 bulan, datang bersama ibunya ke puskesmas untuk melakukan imunisasi. BB-nya itu 7.500. Sebelumnya ia telah diberikan imunisasi campak. Kapan anak Jane datang lagi untuk imunisasi selanjutnya? A. 9 tahun. B. Usia 8 tahun. C. Usia 7 tahun. D. Usia 1 tahun. Atau E. Usia 18 bulan. Nah, kita lihat di sini ya, Kak ya. Usia anaknya Nyonya Jane itu adalah 9,5 bulan. Eh, Sebelumnya ia sudah dikasih campak. Kapan lagi ia datang untuk imunisasi selanjutnya? Nah, di sini sudah saya tandai, yaitu yang benar itu usianya 18 bulan ya, Kak. Di mana pada saat itu anak Nyonya Jane akan mendapat imunisasi tambahan. Namanya imunisasi tambahan dikurang dari 3 tahun. Dan rentang pemberiannya itu antara 18 sampai 24 bulan. Imunisasinya imunisasi apa? Yaitu imunisasi DPT, HB, HIB, kemudian imunisasi campak. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Nah, soal berikutnya, Nyonya Jenny usia 30 tahun, G3P1A1, mengatakan terlambat haid 6 hari yang lalu. Sebelumnya ia itu mempunyai riwayat dengan kehamilan tidak baik ya, Kak, sehingga harus dikuret. Kemudian untuk saat ini, hasil planotesnya itu positif, TTV normal, TFU-nya belum teraba. Apa yang menjadi asuhan bidan kepada Nyonya Jenny? A. Memberikan kalsium 1 kali 1, B. Fe 2 kali 60 mg, C. Vitamin E, D. Tablet asam folat, atau E. Vitamin C. Kira-kira apa jawaban yang tepat ya? Nah, di sini sudah saya tandai ya, Kak ya. Untuk riwayat sebelumnya ternyata ibunya itu pernah mengalami kehamilan yang tidak baik, sehingga harus dikoretase. Jadi kira-kira apa nih yang cocok? Nah, untuk kalsium ini sendiri tujuannya yaitu untuk pembentukan tulang dan gigi baik pada ibu janin. Kemudian untuk Fe ini untuk penanganan anemia, tata laksana anemia ya.
Kemudian untuk vitamin E ini sebagai antioksidan. Nah, yang keempat ini adalah tablet asam folat. Jadi tujuannya yaitu untuk pembentukan sel janin dan mencegah cacat kongenital. Sedangkan untuk vitamin C yaitu sebagai penyerapan zat besi. Jadi yang paling tepat di sini yang D ya Kak ya, memberikan tablet asam folat kepada Nyonya Jenny agar nanti janinnya itu dapat berkembang dengan baik sampai dengan melahirkan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya, Nyonya Jenny berusia 30 tahun G3P1A1 mengatakan terlambat haid 6 hari. Riwayat sebelumnya mengalami kehamilan tidak baik sehingga harus dikuretase. Hasil planotes positif, TTV dalam batas normal, TFU belum teraba. Berapa dosis suplemen yang diberikan oleh bidan? Oh, berarti suplemen yang tadi pertanyaannya itu dari asuhan tadi berapa yang diberikan dari bidan kepada pasiennya. Oke, kita simak ya, Kak. Nah, di sini sudah saya tandai untuk kata kuncinya yaitu ibunya mengalami kehamilan tidak baik riwayatnya ya. Nah, untuk jawaban yang benar itu adalah yang 4.000 mikrogram diminum di pagi hari. Sedangkan untuk 400 mikrogram pada asam folat itu diminum oleh ibu hamil yang normal. Begitu ya. Sedangkan yang 4.000 mikrogram itu diberikan kepada ibu hamil dengan riwayat melahirkan anak cacat, tabung saraf, kemudian eh, intinya mencegah cacat kongenital pada janin seperti itu ya Kak ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, soal berikutnya ya Kak, seorang wanita di mana ia merupakan penderita TB dan sedang mengkonsumsi rifampicin, ingin memakai kontrasepsi, KB apa yang cocok untuk ibu dengan TB yang mengkonsumsi rifampicin? A. Pil progestin, B. Suntik, C. AKDR, D. Pil kombinasi, atau E. Implan. Baik, mari kita simak pembahasannya. Jadi intinya ya Kak, di sini KB apa yang dianjurkan untuk ibu yang mengkonsumsi rifampicin. Nah, menurut buku pedoman kontrasepsi yang saya baca, di situ kontraindikasinya adalah untuk KB pil ya, baik pil progestin maupun pil kombinasi. Di situ tidak boleh mengkonsumsi rifampicin. Tidak boleh memakai KB pil. Karena apa? Karena rifampicin itu sendiri menghambat proses kerja pil karena terdapat enzim hepatik yang mampu menurunkan efektivitas dari obat pil KB sendiri. Nah, bagaimana dengan suntik dan implan? Kalau untuk suntik dan implan ini saya nggak dapat di bukunya, tetapi saya baca di sebuah apa ya ini istilahnya jurnal seperti itu. Dia bilang tidak hanya pil KB, namun semua jenis kontrasepsi hormonal seperti suntik dan implan itu tidak dianjurkan untuk orang yang mengkonsumsi rifampicin. Maka sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi non-hormonal seperti IUD atau kondom. Jadi kalau misalnya kakak dapat soal seperti itu, kemudian ada pilihannya AKDR, silahkan kakak memilih AKDR karena itu merupakan non-hormonal. Seperti itu ya Kak ya. Jadi di sini saya menjawab C. Nah, soal selanjutnya, seorang ibu datang bersama suaminya. Ia mengaku sudah terlambat haid 2 minggu. Ia ingin periksa di puskesmas. Ternyata jaraknya jauh karena ibu tersebut tinggal di daerah pesisir pantai. Karena hal itu, bidan kemudian melakukan edukasi. Karena ibu dianggap rentan terhadap penyakit A. Malaria, B. Diare, C. Hipertensi, D. Asma, atau E. Kulit. Oke, kita langsung simak pembahasannya. Nah, di sini kata kuncinya yaitu ibunya tinggal di pesisir pantai ya, Kak, ya. Dimana kalau pesisir pantai itu biasanya kan banyak mengkonsumsi ikan karena di wilayah laut. Jadi ibunya rentan terhadap penyakit apa? A. Malaria, B. Diare, C. Hipertensi, atau asma atau kulit. Di sini sudah saya tandai ya Kak ya, yang di mana hipertensi, di mana orang-orang yang di wilayah pesisir pantai itu pasti rentan mengkonsumsi makanan tinggi garam dan tinggi kolesterol, sehingga mereka bisa rentan terhadap penyakit hipertensi. Kalau malaria sendiri itu di daerah endemis ya, sedangkan diare itu bisa terjadi karena pola makannya mungkin. Kemudian kalau asma itu mungkin dari riwayat. Sedangkan kulit itu dari pola kebersihannya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.
Pertanyaan berikutnya, seorang wanita telah melahirkan bayi perempuan di praktek mandiri bidan. Bidan kemudian melakukan IMD pada bayi tersebut dan ibunya. Apakah keuntungan IMD bagi ibu? A. Mencegah kehilangan panas. B. Mengurangi infeksi. C. Membantu kontraksi uterus. D. Mengurangi kematian bayi. Atau E. Membantu mengkoordinasikan kemampuan isap bayi. Oke, kita lihat ya Kak ya. Nah, kalau ini udah jelas sih, kalau untuk ibu itu ya tentunya untuk membantu kontraksi uterus. Biar apa? Biar menurunkan resiko perdarahan postpartum pasca persalinan ya Kak ya. Kalau untuk yang lain ini adalah keuntungan IMD bagi bayi. Nah, ini dia ya Kak, 5 urutan perilaku bayi saat menyusui pertama kali atau saat IMD. Ini menurut buku APN 2017, di mana yang pertama itu adalah ada perilaku yang teramati sama perkiraan waktunya. Untuk perilaku yang teramati, yang pertama yaitu bayi beristirahat dan melihat tuh, melihat keadaan. Setelah itu terjadi pada 30 sampai 40 menit pertama. Kemudian yang kedua, bayi itu mulai mendecahkan bibir dan membawa jarinya ke mulut. Jadi bibirnya itu mulai apa istilahnya mendecak begitu, kemudian jarinya itu mau mulai masuk ke mulut. Kemudian bayinya mengeluarkan liur. Nah, biasa kan ada keluar lendir, liur itu. Kemudian bayi mulai menendang, menggerakkan kaki, bahu, lengan, badannya ke arah dada ibu dengan mengandalkan indera penciuman. Jadi makanya itu biasanya kalau misalnya dalam kita mengeringkan tubuh bayi ya Kak ya, bagian tangan itu nggak boleh dibersihkan. Katanya itu bisa membantu indera penciumannya, seperti itulah kalau nggak salah baca saya. Kemudian yang berikutnya yaitu bayi meletakkan mulutnya ke puting ibu. Nah, ini untuk waktunya yaitu 40 sampai 60 menit setelah lahir dengan kontak kulit dengan kulit ibu terus-menerus tanpa terputus. Oke. Nah, kemudian ini ya Kak, untuk pelayanan kesehatan neonatal esensial, di mana pelayanan kesehatannya itu terdiri dari saat lahir dan setelah lahir. Kalau sesuai dengan standar pelayanan minimal, yaitu untuk setelah lahir, kunjungan neonatalnya itu ada 3, yaitu KN1 6-48 jam, KN2 3-7 hari, dan KN3 itu 8-28 hari. Biasanya kunjungannya itu disamakan dengan kunjungan nifas. Ini nanti bisa Kakak baca ya, apa-apa saja yang bisa petugas lakukan pada saat melakukan pelayanan kesehatan neonatal esensial. Termasuk ini di dalamnya ada tambahan tentang screening hipertiroid kongenital ya Kak ya. Dan untuk pelayanan di kunjungan kedua dan ketiga ini sama, meliputi perawatan bayi baru lahir ASI eksklusif, kemudian memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, dan penanganan dan rujukan bila terjadi kasus. Seperti itu. Selanjutnya, Nyonya Jenny telah melahirkan bayinya 30 menit yang lalu, tetapi plasentanya itu belum lepas. Kemudian bidan melakukan pertolongan dengan menggunakan prasat Brain Andrew. Bagaimanakah cara melakukan prasat tersebut? A, yaitu dengan memasukkan tangan secara manual ke introitus vagina, kemudian menyisir daerah uterus. B, melakukan penegangan tali pusat tangan, kemudian tangan kiri menekan uterus dorsokranial, dan menyuruh ibu mengejan ketika ada kontraksi. C, membersihkan uterus dengan menggunakan alat. Atau D, yaitu dengan melakukan pengangkatan rahim. Oke, mari kita bahas ya Kak. Nah, di sini kata kuncinya yaitu menggunakan prasat Brain Andrew. Plasentanya belum lepas ya Kak, udah 30 menit. Udah dikasih oksi kedua juga, ternyata masih belum lepas. Berarti disimpulkan bahwa ibunya mengalami retensio plasenta. Nah, ada yang namanya prasat Brain Andrew. Kalau biasa kita di rumah sakit kan pakainya itu manual plasenta. Nah, untuk pilihan opsi A ini, memasukkan tangan secara manual ke introitus vagina, menyisir uterus, itu dinamakan manual plasenta. Kemudian untuk membersihkan uterus dengan menggunakan alat, ini kalau misalnya ada sisa-sisa plasenta ya Kak, kemudian dilaporkan ke SPOG dan mungkin mereka USG masih ada sisa, dianjurkan untuk kuretase. Kemudian pengangkatan rahim, histerektomia, ini untuk plasenta yang sama sekali tertanam dan tidak bisa lahir.
Kemudian, nah untuk preset Brand Andrew ini sendiri, yaitu ternyata dengan melakukan penegangan tali pusat dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian tangan kiri itu menekan uterus secara dorsokranial dan menyuruh ibu untuk mengejan ketika ada kontraksi. Nah, sampai plasentanya itu terlepas melalui muncul di introitus vagina, kemudian kita lahirkan secara normal. Jadi itu yang dimaksud dengan prasat Brand Andrew ya Kak ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi kali ini ya Kak ya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak sekalian dan apa yang diharapkan bisa tercapai. Jangan lupa di subscribe, like YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum.